Kursus Barbershop FBC memang mantap! Oke teman-teman, nah sekarang kita sudah menyelesaikan teori kelas bersama peserta-peserta kursus dari seluruh Indonesia ya. Bagi kalian yang mau ikut kursus, kalian bisa kunjungi di 0812 1490 3938. FBC Barber School memang mantap! Seperti yang teman-teman udah lihat ya di modul ini dan di layar juga ada, itu di halaman paling depan, Pixie ngasih gambar-gambar tentang alat ya. Tujuannya supaya peserta tahu nanti ketika selesai kursus harus punya alat apa saja kalau mau buka barber ya gitu. Nah, seperti yang teman-teman udah ketahui, di kelas pertama sudah saya bahas tentang alat, ada alat pokok ya, sama ada alat pendukung. Oke, setelah teman-teman praktek, kira-kira dari alat pokok apa sih yang paling dominan? Yang paling dominan dipakai gitu. Apa Pak? Clipper gitu ya. Yang paling dominan dipakai ternyata alatnya adalah clipper. Nah, clipper ini adalah sebuah nama produk ya. Nama produk namanya clipper. Nanti clipper ini juga ada merek-mereknya gitu ya. Seperti mungkin ada yang udah punya clipper ya. Ada merek-mereknya. Contoh merek-merek clipper saya kenalkan ada dari Wahal. Bahkan bisa dari sini. Nah, Tulis saya. nggak apa-apa, siap. Ada dari Wahal ya. Nah, terus ada juga contoh merek Endis. Pernah dengar? Nah, ada juga Babyliss. Nah, yang terbaru sekarang ada Gamma. Pernah dengar? Nah, terus ada juga produk dari Cina ya. Yang murah-murah, Wimak dan Kemei. Udah lumayan gitu ya. Yang di sini yang akan saya coba bahas itu dari Wahal aja. Ya, dari Wahal ini, Wahal itu hanya sebuah nama merek. Ya, di sana nanti ada jenis-jenis clippernya. Hah? Iya, maksudnya tentang ini aja, ngenalin clippernya. Kalau punya komplit, bagus. Mas, telat. Hah? Iya. Yang belum? Mungkin ada yang udah tahu ya, ada juga yang belum tahu. Itu mah biasa ya, jadi yang kursus kesini itu ada yang udah punya barber ya, background itu beda-beda. Ada yang udah mangkas berapa bulan, beberapa tahun juga ada gitu ya. Jadi yang kursus kesini emang punya background yang berbeda-beda. Tapi umumnya? Umumnya dari nol. Kebanyakan dari 80% atau 90% dari nol. Cuman beberapa orang yang sudah punya basic atau sering ngeliat YouTube tapi belum pernah praktek itu nggak bantu juga untuk peserta itu cepat bisa gitu teman-teman. Iya, gitu. Nah teman-teman udah saya kasih lembaran ya, ini ada clipper ya dari merek Wahal beserta jenis-jenisnya. Baru tahu apa udah tahu? Udah tahu banget ya. Ya, di atas, paling atas ini ada wall super taper, ini yang paling umum ya. Yang paling umum, paling pasaran. Di sebelahnya ada wall magic clip. Ini dua-duanya dengan kabel ya. Atau istilahnya corded ya. Oke. Super taper dan magic clip ini saya taruh di paling atas, ini jadi grade terendah lah ya. Yang paling standar gitu ya. Untuk original dari wall. Nah, kalau teman-teman pengen tahu harganya ada di kisaran 800. Yang ini 800, yang ini 750, yang ini 800. Harga pasarannya gitu ya. Mungkin bisa dapat yang lebih mahal. Tapi kalau yang lebih murah hati-hati aja ya, takut KW gitu ya. Nah, kedua clipper ini ya, super taper dan magic clip itu perbedaannya dilihat ada dari casingnya ya, putih dan merah. Terus yang mendasar tuh ada pada blade-nya atau alas clippernya. Alas clippernya ada di bagian atas. Ini ada tipe yang taper blade dan yang flat blade. Jadi ada dua jenis ya dari wall itu. Nah, seperti ini. Lagi praktek suka diperhatiin nggak alasnya?
Enggak ya. Nah, ini sebenarnya berbeda. Yang ini namanya flat blade, yang ini namanya taper blade. Ya. Jadi si wall itu emang mengeluarkan dua tipe alas. Ya. Professional barber biasanya memiliki kedua-duanya. Nah, teman-teman kan udah dikenalin ada tipe gradasi ya. Ada yang skin, ada yang standar, ada yang medium yang tidak terlalu tipis. Nah, biasanya untuk pemotongan skin, professional barber lebih banyak yang pakai tuh yang flat blade. Gitu. Kalau yang standar lebih banyak pakai yang taper blade. Di lapangan seperti itu. Gitu, ya. Nah, kalau teman-teman tanya untuk saya sebagai pemula mending yang mana dulu kalau harus milih misalkan ya. Biasanya saya saraninnya ke taper blade dulu. Gitu. Alasannya karena di lapangan nanti kebanyakan cukuran kan yang standar aja sebenarnya. Kayak gitu. Ya. Ini juga kalau buat skin ya bisa juga. Gitu. Kalau ini ada kekurangannya kalau di rambut yang agak tebal justru suka nyangkut. Gitu. Jadi disarankan punya yang taper blade dulu. Oke. Udah tahu ya? Nih contohnya, pegang dulu. Nah, ke bawahnya ada di grade kedua, ini saya simpan ada super taper cordless. Jadi pemutahiran dari super taper yang corded ya. Dia bisa tanpa kabel. Nah, contoh barangnya ini. Ini super taper cordless. Harganya sekarang tuh sekitar 1,4. Ya. Hah? Yang standar. Terus ke sebelahnya ada Wall Legend. Ini juga di grade kedua karena harganya emang 1 juta ya. Dia punya kapasitas power yang lebih tinggi dari super taper ataupun magic clip. Jadi dia ada di grade lebih tinggi gitu. Di sebelah lagi ada pemutahiran dari magic clip yaitu magic clip cordless. Mungkin udah punya ya ayah. Berapa beli ya? 17 ya, ini 175. Ada free kaos ya ayah. Yang kemarin-kemarin mah. Gak tahu sekarang udah nggak ada. Nah, ke bawahnya lagi ada kualitas clipper yang lebih premium lagi. Ada Wall Senior, ada Wall ini Ya, ke bawahnya ada kualitas clipper yang lebih premium lagi. Ya, ada Wall Senior dan Wall 1919 Classic Series. Ini lebih mahal lagi ayah. Harganya di atas 2 juta ya, bisa 23 sampai 25 gitu. Perbedaannya dari casingnya beda. Nah, ini mewakili sekali ya, ini contoh yang premium. Bahannya bang, bisa dirasain bang. Ya, sama ini beda ya. Itu full metal, kalau ini semi plastik aja, kayak gitu. Ya. Kasih. Nah, biasanya sih. Nah, itu. Ya mungkin lemah. Oke ya. Jadi tuh di sini saya ingin mengenalkan clipper-clipper ini gitu. Jadi teman-teman tuh wawasannya lebih luas dulu. Jadi clipper itu nggak sebatas clipper, namun ada mereknya, ada jenisnya seperti itu. Ya. Nanti teman-teman mau beli clipper yang mana itu bebas. Gitu. Biasanya sih cita-cita mah pengennya biasanya senior ya ayah. Pengen punya tuh senior gitu. Tapi bertahap juga gimana budget. Ada yang tanyakan nggak sampai sini? Mau nanya? Oke ya. Jadi ini adalah jenis-jenis clipper dari Wahal ya. Oke, boleh. Kalau untuk dari Wall, Andis, Babyliss sama Gamma itu kualitasnya lebih baik yang mana? Biasanya sih gini. Sebenarnya Andis, Babyliss, Gamma itu jarang yang pakai ya, termasuk kita juga di sini jarang yang pakai karena emang produknya mungkin masih jarang juga. Nah, kenapa Wall yang paling dipilih? Karena itu paling banyak di pasaran dan dari harga juga emang dia di bawahnya Andis dan Babyliss. Ya, di bawahnya. Ya, tapi berarti kan karena udah pasaran, harganya di bawah, jadi orang tuh lebih enak makainya gitu ya. Harganya di bawah, pasarannya banyak. Takutlah misalkan ada kerusakan atau butuh spare partnya lebih mudah kayak gitu biasanya. Jadi ini banyak sekali pemakainya kayak gitu. Teman-teman harus tahu ya, jadi beda merek nanti strukturnya tuh beda juga. Ya mungkin kapasitas mesin mah
seperti itu, cuma dari sepatu biasanya berbeda. Ya, dari Wahal sepatu nomor 1 3 mili sama, dari Andis sama 3 mili, cuma sepatunya berbeda, jadi nggak bisa diganti-ganti biasanya. Nah, feelingnya juga nanti bisa berbeda juga. Misalkan ngambil dengan Wall nomor 1, ini ngambil dengan Andis nomor 1, itu hasilnya bisa jadi berbeda sedikit. Jadi untuk belajar disarankan pakai satu produk dulu sampai paham. Itu setelah paham nanti mungkin pindah-pindah juga gampang. Kayak gitu sih ya. Oke, ada lagi cukup ya. Nah, setelah teman-teman ketahui jenisnya ya, harganya tadi ada sekilas, ya silahkan mau pilih clipper mana, bebas ya. Oke, selanjutnya alat yang dominan apa? Setelah clipper, yang harus misalkan yang setelah clipper yang wajib apa gitu? Gunting dulu ya. Nah, jadi setelah clipper tuh harus punya gunting dulu, karena gunting kan dominan untuk motong rambut yang panjang, biasanya di bagian atas. Nah, gunting ini ada dua macam kan, ada yang standar atau gunting potong, dan ada gunting yang penipis, kayak gitu. Ini contohnya ya. Jadi kalau beli gunting emang harus sepaket, dan biasanya dijual juga ada yang paketan, kayak gitu. Nah, kita untuk rekomendasinya ada di sini, gunting. Ada merek Nico Koryu ya. Koryu Nico. Ada merek Koryu Nico. Ada merek Variha Pro, ini yang rekomendasi lah ya. Ada Kaso ya. Ada juga Kansai, Pipe, sampai Mijutani, ini yang agak premium ya, yang agak mahal gitu. Saya juga sih pakainya standar aja. Ada juga Koryu Nico ya. Koryu Nico itu mulai dari 350 udah ada, 350 sepasang. Ya, yang ini merek Variha Pro, ini satunya 125, berarti duanya 250. Kayak gitu sih untuk gunting standar aja. Oke, ada yang tanyakan nggak? Cukup ya. Setelah gunting apa yang penting? Sisir ya. Nah, benar, sisir. Setelah gunting itu sisir dulu ternyata, bukan trimmer dulu. Semprotan wah nanti jauh itu. Setelah gunting tuh sisir dulu yang penting ya. Yang wajib Pak ya, karena sisir teman-teman minimal punya 3 jenis. Ya. Ada sisir yang standar. Standar itu saya sebut sisirnya kotak biasa, renggangannya standar gitu ya, tidak terlalu rapat. Biasanya bawaan dari clipper ada. Itu sisir yang standar. Fungsinya untuk ngambil rambut yang agak panjang di bagian atas. Gitu ya. Karena kalau pakai yang rapat sebenarnya nggak efektif, nyangkut di rambut. Nah, itu jadi teman-teman harus bisa memilah sisir itu untuk di bagian yang mana gitu. Nah, sisir yang standar untuk rambut panjang di bagian atas. Yang bawaan clipper. Yang itu yang bawaan clipper. Itu udah standar itu. Ya. Kita sebutnya standar aja. Ya, ini juga standar sih ya, sama karena ini ya. Ada juga sisir yang besar seperti ini. Ini sisir untuk proses clipper overcomb. Jadi emang enaknya dipakai untuk clipper. Nah, ketika teman-teman praktek, saya lihat pakai gunting dengan sisir ini itu tuh sebenarnya nggak efektif gitu, walaupun bisa. Jadi ini terlalu gede kalau untuk gunting kayak gitu ya. Nah, gunting lebih enak dengan sisir yang kecil gitu ya. Sisir yang kecil prosesnya biasanya dipakai untuk yang lebih tipis, contohnya di bagian samping. Itu tidak disarankan dipakai di bagian atas ya. Kenapa gunting harus sisir kecil? Teman-teman bisa cek ya, seperti ini kan potongnya dengan gunting, jadi ngegaris. Kalau pakai yang ini sebenarnya kurang bagus gitu ya. Jadi mulai sekarang kan udah tahu ya, ketika praktek dipilah-pilah supaya efektif pekerjaannya. Kayak gitu ya. Nah, setelah ini apa? Setelah sisir apa yang dominan? Razor boleh, tapi kayaknya trimmer dulu ya Pak ya.
Trimmer ya. Trimmer ini untuk proses finishing walaupun nggak full dipakai ya, cuma 5 menit terakhir, tapi penting banget karena dengan outline yang bagus, hasil cukur juga meningkat beberapa persen lebih bagus. Gitu. Tapi outline-nya jelek, hasil cukurnya bagus juga kadang kurang, kayak gitu ya. Trimmer yang disarankan sih yang bagus ini dari produk yang tadi ya, Wall, Andis, Babyliss itu udah pasti bagus. Cuma harganya emang lumayan. Kalau dari Wall lebih dari harga Kriple. Kalau Wall punya Wall apa? Barrett ya. Nah, kalau dari Wahal ada Barrett, ada Detailer. Nah, Detailer juga enak. Ada Sterling ya, ini jenis-jenisnya. Ada Hero. Gitu ya. Tapi sih karena harganya di atas harga Clipper, mulai dari 1,4 ya. Kebanyakan orang tuh pakai produk Cina dari Kemei, dari Wema gitu. Ya. Jadi boleh pakai Kemei juga sebenarnya. Cuma nggak inilah nggak. Biasanya lebih kelemahan itu dari baterai. Dari baterai. Baterainya harus beli lagi mungkin ke S2 yang tipe A2 kalau salah. Oke, setelah trimmer ada razor ya. Untuk alat razor. Nanti belajar juga razor ya. Ada yang udah nyobain? Belum ya? Semuanya? Hah? Siapa yang berah? Oh iya benar. Harus berani. Ya, kalau bisa sebelum selesai cobain ya ayah walaupun sekali gitu. Mau luka juga nggak apa-apa. Udah biasa. Ya itu resikonya loh. Resiko belajar. Tapi ya harus berani lah. Ya kadang kalau razor itu bisa cuman kadang orangnya itu ketakutan gitu aja sih. Jadi memang harus diberanikan. Berani kan nanti kita fasilitasi ya. Jadi trainer itu kita bantu seperti ini caranya yang mudah dulu gitu. Yang penting napak aja dulu razor ke kulitnya, ambil gitu ya. Setelah razor ada shaver. Ada yang belum pernah lihat ya? Nah kayak gini. Shaver tuh ininya sih ya. Ada yang besar, ada yang kecil juga. Shaver itu fungsinya untuk ngalusin bintik rambut ya. Jadi ya kalau ngukur kumis pakai trimmer masih ada bintiknya supaya halus ya pakai shaver. Gitu. Shaver juga nggak terlalu dominan, mungkin dipakainya di proses skin aja, gitu ya. Jadi kita taruh di bawah. Untuk harga dari Wall juga shaver lumayan ya, mulai dari 1,4 juga. Jadi ya banyaknya pakai ini, pakai Kemei kayak gitu. Ya. Wemark juga bagus. Kenceng juga. Kenceng Wemark yang 400.000 yang gold tuh. Nah, ini untuk alat pokoknya ya. Jadi ternyata yang penting itu adalah clipper. Ya, clipper disarankan punya yang bagus sekalian gitu, kalian untuk jangka panjang. Ya. Selanjutnya ada alat pendukung. Karena bukan cuma proses memotong ya di barbershop tuh ada fasilitas. Ya, kita mulai dari kursi. Nah, kursi barangkali Ajemi ada rekomendasi. Kursi yang direkomendasikan yang hidrolik supaya ketika ada orang yang pendek bisa kita naikkan, ada orang yang terlalu tinggi kita turunkan. Terus kalau kursi pangkas bedanya sama barbershop, biasanya dia paten pakai pipa kan ya. Nah kita yang muter mengelilingi si klien kita. Nah tapi kalau kursi barbershop dia udah muter, nah gunakan fasilitas itu. Padahal kursi udah bisa muter tapi kita juga tetap muter. Nah gunakan fasilitas yang sudah dikasih kursi. Nah, fasilitas itu ya. Jadi biar kursi yang muter kita standby di area yang terang. Kalau ada yang area yang kurang terang ya kita ambil di sisi yang paling nyaman nyukurnya gitu ya. Pokoknya hidrolik bebas nggak apapun. Tapi kalau saya nggak punya modal, yang biasa juga nggak apa-apa. Yang penting teman-teman buka barber dulu, kembangkan skillnya dulu. Nanti masalah kursi itu bisa nyusul sebenarnya, Mak. Jangan dulu pengen mewah, tapi pelanggan juga belum ada, lama-kelamaan bangkrut. Jadi kita dulu pangkas dulu, biasa dulu. Setelah banyak pelanggan, akhirnya kursi nanti juga tinggal naikin harga. Udah ramai pelanggan pun, meskipun kita ngeluarin budget gede, gitu ya. Gitu sih. Lanjut. Oke, lanjut. Setelah kursi ada cermin. Nah, cermin fungsinya untuk ngelihat hasil potongan di kaca ya. Sebenarnya seperti itu. Ini kadang di luar negeri nyukur itu, Tata Jimmy bilang sambil diputerin, ngelihat hasil potongnya di cermin.
gitu. Ngelihat hasil gradasinya di cermin. Itu di luar seperti itu. Buat tukang cukur ya, jadi bukan buat si pelanggan, yang pelanggan mau nggak mau ngelihat cermin terus ada di depan dia. Tapi fungsinya itu sebenarnya buat kita sebagai tukang Cukur gitu ya. Setelah cermin ada kain caps. Biasanya udah plus dengan tisu leher ya. Itu kain caps. Jangan yang terlalu ramai ya, yang simpel kayak gini udah saya rekomendasikan. Tisu leher mah udah tahu ya, udah dicukur ke barber kan? Nah, ini kayak gini. Ini kayak tisu toilet, ada perekatnya. Nah. Murah, sekarang cuma 45.000. Kursi A pasaran berapa? Barangkali mau Kursi tahu. panas mah sekitar 1 jutaan ya. Kursi hidrolik itu 2.500.000 ke atas. Ya, kalau udah bisa reclining seperti ini, reclining itu ke belakang buat saving, itu di atas 5 jutaan. Kayak gimana sih? Ke depan. Oh, ya, kebayang gimana? Ke depan. Udah lama nggak pakai. Nah, gini. Nah, ini untuk shaving, Jadi ini untuk mah- keramas. Kadang kan keramas ada yang di meja. Nah, kalau keramas di meja ya pakai yang ini. Kalau keramasnya jalan dulu ke